Selamat sore jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Berselancar di Atas Badai. Saudara sekalian, beberapa bulan yang lampau saya ada pelayanan di Pulau Rote. Pulau Rote adalah pulau yang paling selatan di Indonesia. Saya terbang ke Kupang dan dari Kupang saya ada satu pelayanan di situ dan naik kapal laut ke Rote. Lalu ada ibadah kebaktian untuk seluruh kota dan besoknya saya sudah kembali lagi melalui Kupang naik pesawat, saudara. Pesawat kecil, Susi Air. Penumpangnya cuma 8 orang, saya dengan rekan dan ada 6 orang lainnya di depan saya yang semuanya bule. Saya tanya, Anda dari mana? Australia. Ngapain jauh-jauh ke Pulau Rote? Orang Indonesia juga jarang banget nih setahu saya pergi ke Pulau Rote. Anda kesini ngapain? Oh, kami surfing. Berselancar. Oh, emang ada pantai yang bagus? Oh, masa Anda tidak tahu? Ini nomor 2 terbaik di dunia. Yang pertama di Maui, yang kedua di Rote katanya. Saya juga baru dengar, saudara-saudara. Lalu saya tanya, Anda nggak takut itu gelombang tinggi begitu? Bagi orang yang tidak bisa surfing itu menakutkan. Tapi kalau kita biasa berselancar di atas gelombang, wah itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Saudara-saudara, saya belajar satu hal. Bahwa gelombang badai akan selalu datang. Tapi apakah kita bisa berselancar di atas gelombang dan badai itu akan menentukan apakah kita akan takut, jatuh, tenggelam, ataukah kita akan berselancar di atas badai dan gelombang. Saya percaya hari-hari ini dunia tidak sedang tenang, dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada berbagai badai yang menghantam kehidupan manusia modern ini. Apa saja misalnya? Ada badai ekonomi, inflasi terjadi, resesi, menghantam banyak negara, persaingan bebas itu terjadi di mana-mana sehingga kalau saudara berada di dunia usaha, pelaku usaha kadang-kadang harus bersaing dengan cara yang tidak seperti dulu kala. Ada badai ketidakpastian, regulasi yang selalu berubah-ubah, membuat pusing karena aturannya tidak tetap. Ada badai ketidakpastian karena gejolak politik. Bukan hanya di satu negara tapi di berbagai negara. Kita tahu akhir Agustus yang lalu terjadi goncangan di Indonesia. Ada demonstrasi. Terutama pencetusnya dari Gen Z 16-28 tahun. Lalu dari Indonesia ke Nepal. Wah, itu bukan cuma rumah anggota DPR menteri yang dijarah saudara. Tapi sampai ada yang korban nyawa dan sebagainya. Dan mereka bilang mereka terinspirasi oleh Gen Z dari Indonesia. Menyebar ke Eropa, menyebar ke beberapa negara Asia, Madagaskar, Peru dan sebagainya. Hebat juga ya remaja Indonesia bisa mempengaruhi global sekarang. Tapi inilah badai yang sedang kita alami di dunia. Ada badai teknologi, penemuan IT begitu cepat. Dan saya mau bilang, orang-orang yang mungkin usianya 40 tahun ke atas, 50, apalagi 60 dan sebagainya, sudah tertinggal karena gaptek. Dulu kalau kita punya anak, lalu anak main-main ada yang rusak, dia datang sama papa mama, "Papa, mama benerin." Dan papa mamanya yang jengkel, "Lagi repot, lagi sibuk kamu ngurusin mainan." Tapi zaman sudah berubah. Mama-mama yang sekarang main HP. Terus apanya kepencet salah. Dia datang sama anak. Ini teh kumahanya. Anak yang marah sekarang saudara. Mama nges dibejaan. Teu bisa wae. Saudara-saudara, dunia kita sekarang sudah berubah. Banyak orang yang sekarang sudah tertinggal oleh kemajuan teknologi. Yang lebih parah bukan tertinggal, tertipu saudara-saudara. Karena sekarang melalui AI orang bisa meniru suara. Orang bisa meniru wajah orang. Saya sekarang ngajar teologi kepada orang-orang dari Kanada, Papua Nugini, Khmer,
Kamboja, kemudian Vietnam, Thailand, Korea, China. Dan saya bisa saya ngomongnya bahasa Indonesia, tapi langsung oleh AI bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Kanton, bahasa Mandarin, bahasa Khmer. Dan ini sesuatu yang luar biasa, nggak pernah terjadi. Dulu pernah ada hari Pentakosta, murid-murid ngomong satu bahasa bisa didengar oleh bermacam-macam bahasa. Sekarang bukan Roh Kudus pakai AI, saudara. Tapi saya gunakan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di mana-mana. Jadi AI ada bagusnya tapi juga ada bahayanya. Badai teknologi melanda dunia. Ada badai etika dan moral. Ketidakjujuran dianggap seperti sesuatu yang biasa. Di Indonesia korupsinya jumbo, besar-besaran. Bensin dioplos, beras dioplos. Wah, kerugiannya ratusan ribuan triliun. Rame beberapa minggu di koran, lalu hilang. Kita juga nggak tahu tuh urusannya gimana. Apakah diurus atau tidak. Ada badai konsumerisme, materialisme. Orang tidak mau kalah dengan yang lain. Flexing terjadi di mana-mana. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan ini? Nah, saya melihat di dalam Alkitab ada cerita, ada kisah tentang bagaimana Rasul Paulus pergi dengan kapal ke Roma sebagai tahanan untuk menghadap kaisar dan diadili di sana. Dan ternyata dia menggunakan kapal bersama dengan ratusan orang yang kemudian karam. Dikatakan demikian, saudara, Kisah Rasul 27 ayat 10 sampai 15. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada siapa? Jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka, artinya mayoritas, lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Ayat 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilanda dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Paulus dan rombongan akan berlayar ke Roma. Tapi musim sedang tidak bagus. Cuaca tidak bersahabat. Lalu Paulus dengan hikmat Tuhan berkata, lebih baik kita tidak pergi dulu. Karena kalau kita terus berlayar, ini bisa mengancam bukan cuma barang-barang muatan yang ada, tapi nyawa kita juga bisa terancam dan kita akan mengalami kerugian. Tapi Alkitab berkata perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan perkataan nakhoda. Dan mayoritas orang-orang banyak juga lebih percaya kepada perkataan jurumudi, juru kapal atau nakhoda daripada perkataan Paulus. Dan akibatnya mereka terombang-ambing dan hampir tenggelam mati di lautan. Dari sini saya belajar satu hal yang penting. Di tengah zaman yang cepat sekali berubah. Orang dulu bisa memprediksikan apa yang akan terjadi 3-5 tahun yang akan datang. Sekarang mana bisa, saudara. Membuat perencanaan terlalu panjang itu berantakan. Karena angin, taufan, badai kehidupan itu bisa melanda kapan saja tanpa kita ketahui. Tapi poin ini yang kita harus pahami. Di tengah situasi yang penuh dengan badai gelombang, kita harus menolak pendapat yang keliru. Jurumudi, nakhoda adalah orang-orang yang ahli. Sekarang banyak orang memprediksi masa depan melalui pendapat para ahli. Ahli ekonomi, ahli politik, ahli sosial.
Tidak salah apa yang mereka sampaikan. Tapi saya percaya Tuhan adalah ahli di atas segala ahli. Tuhan lebih lama hidup daripada mereka. Karena Tuhan kekal dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mereka mungkin punya pengalaman, tapi Tuhan jauh lebih berpengalaman. Sehingga pendapatnya, nasihatnya, petunjuknya harus lebih banyak kita dengarkan. Juru Mudi berkata, ini angin sepoi-sepoi. Kita nggak terlalu jauh kok, dan kita pasti akan berhasil. Baru saja beberapa saat angin badai yang tidak pernah mereka sangka akan menenggelamkan kapal tersebut. Hari-hari ini saya percaya prinsip rohani itu lebih penting daripada logika dunia. Makanya kita perlu memiliki kepekaan dari Roh Kudus lewat doa dan firman. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Orang bilang gak apa-apa, aman. Tiba-tiba kebinasaan datang. Betapa kita harus lebih intim dengan Tuhan, peka akan petunjuk firman, sehingga kita tidak salah membuat keputusan. Beberapa tahun yang lampau saya ingat ada seorang kenalan tinggal di Bali akan membangun sebuah hotel yang besar. Saya diajak melihat tempat tersebut, mendoakan, dan dia bilang kalau Tuhan izinkan saya akan urus semuanya, saya akan gambar, pakai arsitek yang paling bagus dan sebagainya. Saya bilang kalau kehendak Tuhan jadi, kalau enggak ikuti saja petunjuk Tuhan. Saudara-saudara, kemudian dia melanjutkan untuk gambar, perizinan, juga pergi ke bank, dan kemudian sudah ada dana yang disetujui untuk pinjaman yang dilakukan untuk pembangunan hotel yang cukup besar dananya. Nah, tetapi setelah semuanya siap, mungkin beberapa hari sebelum pemiliknya berkata, oke, jalan, kita mulai. Dia doa lagi kepada Tuhan dan dia merasa ada kegelisahan di dalam hati. Dia doa minta peneguhan Tuhan, gelisah saudara. Lalu dia ngomong kepada bagian yang terkait arsitek dan sebagainya. Saya kok belum dapat damai sejahtera di hati. Mungkin saya tunda saja terlebih dahulu rencana ini. Mereka bilang sayang banget, ini semuanya udah siap. Bank juga mau mengucurkan dana, loannya. Jadi kenapa harus ditunda? Nanti lebih rugi dong kalau ditunda-tunda. Ya saya juga ngerti dengan logika, tapi hati saya nggak damai sejahtera. Kita tunda deh. Sekian bulan kemudian terjadi masalah yang juga bisa menyangkut penghasilan utama atau pekerjaan utamanya. Dan akhirnya dia bilang, kalau saya waktu itu nekat membangun hotel tersebut dengan pinjaman besar dari hotel, bukan hanya saya nggak bisa bayar, tetapi usaha utama saya bisa terjerumus semuanya dan saya bisa bangkrut. Saya berterima kasih karena Tuhan memberikan kegelisahan di dalam hati saya. Saya percaya begini, bahwa Roh Kudus seringkali menuntun kita dengan memberikan damai sejahtera ketika dia oke untuk apa yang kita pikir dan rencanakan. Tapi kadang-kadang dia memberikan damai sejahtera atau ketidaksepahaman antara suami dan istri ketika saudara harus membuat keputusan. Kalau sudah begitu jangan paksakan diri. Cari kehendak Tuhan sampai ada kesesuaian paham, kesehatian, baru saudara jalan. Tetapi masalahnya juga karena hati manusia itu penipu adanya, maka bukan hanya damai sejahtera, kita semuanya harus ukur apakah itu cocok dengan firman Tuhan atau tidak. Makanya hari-hari ini di tengah badai dan gelombang, kita nggak bisa cuma jadi orang Kristen yang mengandalkan pengalaman masa lalu atau jadi Kristen yang biasa-biasa. Kita perlu menjalin keintiman yang lebih dengan Roh Kudus sehingga dia akan memberikan tanda, sinyal di dalam hati kita. Dan seringkali Roh Kudus tidak bicara di telinga kita. Hai anakku, aku berkata kepadamu. Tapi dia memberikan impresi di dalam hati. Dan kalau sudah terbiasa saudara doa baca firman,
engkau akan bisa membedakan mana suara dirimu, mana suara Tuhan yang bicara lewat impresi di dalam hati. Karena bedanya sangat tipis, saudara. Dan dibutuhkan latihan rohani setiap hari menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya mau ceritakan ini. Sekian tahun yang lampau saya mendapatkan petunjuk visi dari Tuhan untuk membuat apa yang saya sebut sebagai The Journey Discovery Center. Museum kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu supaya generasi anak dan generasi remaja pemuda bisa mengenal the whole Bible ketika mereka memasuki tempat edutainment, education and entertainment melalui teknologi 3D, teknologi canggih yang ada. Saudara-saudara, dan saya tidak tahu dari mana harus memulai karena tanahnya juga nggak ada, biayanya juga sangat besar. Tetapi saudara, saya berserah, saya berdoa, saya melangkah apa saja yang saya bisa kerjakan. Nah, Tuhan membuka jalan sehingga kita bisa membeli tanah lebih kurang 2 hektar di perumahan Sumarekon, Bandung. Dan kemudian sambil kita mencicil tanah tersebut, gambar mulai dibuat, perizinan mulai diurus, dan saya teringat Oktober tahun 2022, beberapa orang, panitia, pengurus, pergi ke tanah tersebut, dan kami melakukan peletakan batu pertama. Oktober 2022. Tetapi setelah peletakan batu pertama tersebut, saya terus terang belum berani melangkah. Apalagi Presiden Indonesia waktu itu Pak Jokowi bilang begini, 2022 sulit, 2023 gelap. Lah saya mau memulai pada awal tahun 2023, presidennya saja atas nasihat IMF sudah bilang 2023 gelap. Apakah bijaksana kalau saya mengumumkan kita akan membangun sebuah proyek yang sangat besar dan mahal ini? Yang melampaui kemampuan jemaat untuk membangunnya. Gelisah, saudara. 3 bulan saya bergumul. Oktober, November, Desember. Saya selalu tanya gini, Tuhan, jalan atau enggak ya? Tuhan, jalan atau tidak? Dan Tuhan selama beberapa bulan itu, saya rasa belum memberikan keteguhan di dalam hati. Enggak bicara kepada saya. Nah, saya mau bilang sebagai seorang pemimpin, kita perlu belajar diskusi, sharing satu dengan yang lain. Tapi pada satu titik, kita harus seperti Musa yang naik ke atas bukit Gunung Sinai sendirian untuk mendengarkan Allah berbicara sendirian kepada kita. Dan itu adalah masa yang sangat sulit. Setelah 3 bulan berlalu, sudah 2-3 kali panitia bilang, Pak, jalan enggak? Kapan mulainya? Ini kan izin sudah ada, semuanya udah tersedia. Ya Pak, saya belum dapat lampu hijau dari Tuhan. Udah gitu aja saudara sekalian. Mereka menunggu, berapa minggu kemudian tanya lagi, gimana Pak? Udah oke? Ya sabar sebentar. Dan saya tidak tahu berapa lama penantian itu. Tapi terus terang saya tidak berani melangkah. Jika engkau tidak besertaku, jangan suruh aku berjalan. Saya dapat jawaban Tuhan, bukan lagi saya doa puasa di dalam kamar. Saya lagi nyetir mobil pergi ke satu tempat di Bandung, saya lewat jalan Karapitan. Tiba-tiba saya lihat ada lampu merah kan di sana, jadi kita berhenti semuanya. Di otak saya ini, di hati saya sambil menyembah dalam bahasa roh, sendirian di mobil, saya nyetir sendiri. Saya tanya, Tuhan, jalan atau tidak? Tiba-tiba lampu hijau mulai muncul dan seperti impresi kuat di dalam hati. Jalan. Tapi waktu itu saya tahu ini adalah sesuatu yang rohani, bukan jalan karena lampunya udah hijau. Karena saya juga beberapa kali nyetir ada lampu merah hijau ya biasa-biasa aja. Hari itu bek seperti sentakan di dalam alam roh. Jalan. Dan di pikiran saya Tuhan seperti memberikan ingatan orang Israel melangkah melintasi sungai Yordan yang terbelah menjadi 2. Tetapi di depan harus para imam yang menguduskan diri mengangkat tabut perjanjian. Saya dapat rema hanya beberapa detik itu. Kalau engkau mengutamakan hadiratku,
maka waktu engkau melangkah baru mujizatnya akan terjadi. Jalan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tahu apa yang saya harus lakukan sekarang. Walaupun presiden bilang 2023 gelap, kalau Tuhan bilang jalan, aku percaya ada terang ilahi yang terjadi. Haleluya. Saudara-saudara, lalu saya telepon panitia, Pak, jalan. Wah, puji Tuhan. Mulai Pak ya? Ya. Dananya sudah ada. Tuhan akan menyediakan, saya bilang. Karena dananya belum ada, saudara-saudara. Tapi hamba Tuhan kan ngomong mesti mantap. Tuhan akan menyediakan. Sudah diurus-urus. Bulan Maret 2023, tiang pancang pertama dilakukan. Ya jadi sekarang kira-kira 2,5 tahun. Bulan Desember 2 bulan yang akan datang gerejanya akan diresmikan. 2,5 tahun. Saudara bikin rumah 2,5 tahun juga kadang belum selesai. Ini proyek yang 4 lantai besar. Tuhan buka jalan. Itu bisa akan segera kita resmikan. Nah, tapi prosesnya kan tidak semudah itu. Saya mulai membagi-bagi, minta hikmat Tuhan. Saya pikir ini harus dibagi beberapa termin, beberapa step. Kalau nggak ada duit, kita berhenti pada titik itu. Nanti ada lagi, jalan lagi, dan seterusnya. Jadi saya sudah berunding dengan tim. Apa saja yang kita pertama harus lakukan? Tiang pancang. Berapa Pak? Coba ditanyakan ke beberapa vendor. Muncul angka 17 miliar. Gede banget nih. Bisa setengahnya enggak? Maksudnya dari 2 hektar itu cuma sebagian dulu. Ya bisa sih bisa. Tapi kan nanti susah lagi Pak. Kalau bangunan udah ini dan pasti akan lebih mahal. Sewa lagi alat berat dan sebagainya. Kami anjurkan sih langsung seketika. Aduh, saya pikir 17 miliar dari mana duitnya saudara-saudara. Tetapi karena saya sudah dengar Tuhan bicara jalan. Maka saya bilang oke. Saya percaya Tuhan akan sediakan. Dan ada satu bilang, Pak nanti 17M semua di dalam tanah loh Pak. Jadi jangan tanya, mana 17M? Semua kubur di dalam tanah, kan tiang pancang. Ya saya juga tahu, iya ini cuma meyakinkan. Jadi jangan nanti tanya panitia, mana 17M gak jadi apa-apa. Itu di dalam. Ya saya tahu. Hari Minggu, kan di Mekarwangi ada 5 kali ibadah. Saya khotbah ibadah pertama, dan sebelum masuk ibadah kedua, sepasang suami istri datang dan dia bilang gini, Pak, kalau pembangunan itu jadi atau enggak ya? Oh jadi, saya bilang. Kenapa saya bilang jadi? Karena mantap, Tuhan udah ngomong jalan. Jadi. Apa dulu Pak? Tiang pancang. Berapa biayanya Pak? 17 miliar. Dananya sudah ada, Tuhan akan menyediakan. Mereka saling berpandangan dan suaminya berkata, Pak, beberapa waktu yang lalu saya berdoa dan sepertinya Tuhan itu mendorong saya. Apapun yang gereja pertama lakukan untuk pembangunan, kamu yang harus membayarnya. Istrinya nyaut, benar Pak, saya itu enggak doa bareng-bareng sama suami saya. Tapi saya dapat hal yang sama dan waktu saya bicara sama suami saya, confirm. Hal pertama yang dibangun oleh gereja, kami sekeluarga yang akan menanggung biayanya. Sampai saya bilang 17 miliar loh. Besar itu. Iya kami juga tahu. Kami cicil Pak 1 tahun. Saya bilang gak apa-apa karena bayarnya juga ke vendor kan gak sekaligus. Saudara-saudara. Coba bayangkan kalau Tuhan belum bicara di jalan waktu saya nyetir. Jalan. Dia akan tanya, gimana Pak? Jadi enggak? Aduh saya juga masih bimbang. Kira-kira nyumbang enggak itu orang? Enggak saudara. Dia lunasi sebelum selesai 1 tahun. Tiang pancang tertanam, biaya selesai. Dan sekarang sudah finishing. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tahu pergumulan kita beda. Tapi prinsipnya sama. Prinsipnya adalah jangan dengarkan pendapat diri kita sendiri, pengalaman kita, pengalaman orang lain yang bisa memberikan teori ini itu dan secara logika benar juga ya. Bahaya saudara.
Mereka nggak maksud jahat. Mereka mendasarkan pada pengalaman jurumudi, nakoda. Kan pengalamannya memang. Siapa Paulus yang bilang jangan berangkat? Nakodanya bilang berangkat. Tapi saya mau bilang petunjuk Tuhan lebih sakti daripada semua pendapat manusia. Tolak pendapat yang keliru, yang berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Maka saudara akan terhindar dari pengambilan keputusan yang salah. Dan kalau engkau ikuti jalan Tuhan, mujizat akan kita alami. Yang gini-gini itu nggak diajarkan di sekolah teologi ya, saudara. Yang gini-gini itu nggak kita dapat hanya waktu kita berunding satu dengan yang lain. Naik ke gunung Tuhan, naik ke gunung Horeb, gunung Sinai, dan mendengarkan Tuhan berbicara langsung di hati kita. Bukan di telinga, tapi dengan impresi yang kuat bahwa itu adalah petunjuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa berselancar di atas badai? Lihat lanjutannya, Kisah Rasul 27 ayat 21 sampai 24. Ketika mereka terombang-ambing dan hampir karam, dikatakan demikian. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pastilah terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Bahasa simpelnya, tuh kan saya udah bilang, jangan berangkat, ngotot aja sih. Tapi Paulus tidak berhenti menyalahkan orang lain. Lihat ayat 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Kalau ada masalah, jangan saling nuding menyalahkan. Tuh kan, saya udah bilang, tapi berhenti. Tapi oke lah, kita lupakan yang lalu. Sekarang, tabah hati. Ayo satukan hati kita. Karena percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tidak akan ada orang yang binasa kecuali kapal ini yang akan hancur. Mengapa Paulus bisa bilang gitu? Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Yang kedua, kalau kita mau berselancar di atas badai, di atas gelombang, kita harus melawan rasa takut, melawan kekhawatiran karena memegang janji Tuhan. Badai datang, semua panik, semua kehilangan harapan. Hanya Paulus yang tampil tenang dan berkata, jangan takut, tabahkan hatimu. Bukan karena badainya sudah reda dia ngomong begitu, tetapi karena Tuhan bicara lewat malaikatnya, jangan takut, kapalnya akan karam, tapi semua nyawa kalian akan selamat. Dan ini kalimat yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang binasa karena engkau. Saya lihat orang beriman yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ketika dia doa sama Tuhan, dia akan menyelamatkan bukan hanya dirinya, tapi orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Karena kita biji matanya Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita sungguh berdoa, akan menyelamatkan seluruh keluarga. Akan menyelamatkan seluruh pekerjaan, menyelamatkan seluruh lingkungan. Itu sebabnya mari kita hidup taat kepada petunjuk Tuhan. Yakin Allah beserta. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan seperti Paulus kita harus menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Ketika semuanya gelisah, saudara gelisah, berantakan semuanya. Ketika badai datang dalam kehidupan, kita berkata kepada keluarga, badai sedang datang, fasten your seat belt, kencangkan sabuk pengaman. Tapi percaya Tuhan tidak akan biarkan binasa. Tuhan akan melindungi kita. Jadi sumber ketenangan bagi karyawan. Jadi sumber ketenangan bagi mitra bisnis. Jadi sumber ketenangan bagi orang-orang di sekitar kita. Di tengah ketidakpastian global. Karena kita punya firman Allah yang menjamin kita dengan pasti. Bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Di tengah situasi yang paling sulit yang saudara hadapi, kalau badai datang orang Kristen juga bisa kena badai. Percayalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan
bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapa yang percaya? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dalam pelayanan beberapa tahun terakhir ini saya punya pergumulan, saudara. Begini, kita di Bandung ada 6 tempat ibadah sekarang. Di Mekarwangi, Sumarekon, sudah ada perintisan jemaat 2 kali ibadah sekarang di ruangan sementara. Desember nanti naik ke atas. Lalu kemudian di Pascal Hyper Square, kemudian di King Shopping Center, di Kopo, dan satu lagi di Satelit Cimahi. Nah, saya mau cerita yang di Kopo. Di Kopo itu kita pakai tempat ibadah 2 ruko. Saudara tahu kan, Kopo itu daerah perumahan padat penduduk. Nah, di sana itu ada kira-kira 25 gereja, nggak ada izinnya semuanya, saudara. Nggak ada satupun gereja yang punya izin di daerah itu. Hanya persetujuan lingkungan. Nah, kita kebaktian 2 ruko, lalu karena mulai berkembang, sekarang 2 kali ibadah, ruangan belakang dulu ada ruangannya, kita jebol sampai paling belakang sudah nggak ada ruangan lagi. Udah mentok, saudara sekalian. Tapi masih penuh. Anak sekolah minggu di lantai 1, waduh kadang kepanasan, kadang nggak bisa bergerak terlalu bebas lah. Karena ruangannya ya 2 ruko, saudara. Jadi akhirnya sekian tahun yang lampau, kita bisa membangun di tempat yang tidak terlalu jauh, 6 ruko. Jadi bentuknya luarnya seperti ruko, di bawah itu pakai kantor, pakai playgroup, TK, pakai kursus musik dan sebagainya, kantor, nggak ada masalah. Yang atas kita geblongin, mau dipakai tempat ibadah. Sampai hari ini setelah 5 tahun, tidak sekalipun kita bisa pakai untuk kebaktian. Diresolusi terus oleh lingkungan masyarakat sekitar. Saudara bisa bayangkan, tiap minggu di mimbar didoakan, Tuhan tolong perizinan Kopo, Tuhan buka jalan. Di doa-doa syafaat, doa pagi, doa malam didoakan. Sampai pada satu titik, saya itu rasa malu, saudara. Dan saya rasanya pingin ngomong gini sama pendoa, udahlah jangan didoain dah. Udah 5 tahun gak ada hasilnya. Saya juga rasa gimana begitu, saudara. Kok gak dijawab-jawab nih sama Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, ada beberapa pengurus di sana bilang, Pak, gimana kalau relokasi saja? Kita cari tanah kosong, mulai lagi perizinan dari awal, dari bawah. Saya bilang jangan dulu deh. Kita yang Sumarekon aja masih banyak banget uang yang dibutuhkan. Gak bijaksana membangun atau membeli tanah yang lain sementara kita sedang membangun. Jadi usaha itu terhenti. Awal tahun ini ngomong lagi mereka, Pak, saya tahu sih kita lagi membangun. Tapi jemaat Kopo sama jemaat 5 tempat lainnya itu kan beda orangnya. Jangan sampai mereka merasa dianaktirikan. Karena kita udah kesesekan nih. Masa mesti nunggu sekian tahun lagi, gak ada solusinya. Ya tapi saya kan bilang, kita gak punya duit, gimana caranya? Gimana kalau saya dan beberapa teman mulai coba cari tanah di tempat ini, tanya harga dan sebagainya. Ya belum dijadiin sih, cuma tanya doang. Ya kalau tanya sih gak apa-apa saya bilang. Tapi jangan dijadiin loh ya, kita gak punya duit saya bilang. Iya siap katanya. Mereka mulai bergerilya, cari tanah, tawar ini, itu, dan sebagainya. Sampai akhirnya ketemu satu angka dan ngadep lagi sama saya. Pak, ada tempatnya di sini. Minta saya melihat tanah itu. Tapi hati saya masih gelisah kan saudara. Duit dari mana? Beberapa waktu kemudian ada yang bilang, Pak, kalau jadi beli tanah di Kopo, saya yang akan bayar DP-nya. DP-nya gede loh saudara sekalian. Karena tanahnya cukup luas. Oh gitu ya? Iya. Saya pikir kalau ada yang bayarin DP boleh juga ya. Gimana Pak? Boleh kita tawar sama developer? Boleh juga. Kalau bisa cicilannya panjang. Kalau bisa sampai Tuhan Yesus datang. Kira-kira kan seperti itu saudara. Ya supaya kita cicilnya sedikit-sedikit. Kan duit belum ada. Tapi DP sudah akan ditransfer gitu. Saudara jadi mereka menghadap, saya nggak pernah datang menghadap dan sebagainya. Dan akhirnya mereka bilang,
Ada Pak, ini tanah di Kopo udah jarang. Ini tanah-tanah terakhir yang mereka punya. Dan mereka mau kasih untuk kita beli, tapi nggak mau kecil-kecil, udah sekaligus. Emang berapa gede? 6.000 meter. Waduh, gede pisan saya bilang. Oh cabang mah cuma berapa ratus meter juga cukup lah. Dia naikin aja ke atas. Parkir di pinggir jalan, 6.000 meter. Waduh, berapa biayanya? Jadi gimana Pak? Setelah ngobrol-ngobrol, mungkin iman saya sih belum nyampe lah kalau 6.000. Udah 3.000 aja. 3.000 juga masih mikir saya bilang. Di lobi lagi saudara. Minta harga diturunkan dan sebagainya. Sampai akhirnya setelah berkali-kali runding dan sebagainya. 13 Juni 2025. Hanya beberapa bulan yang lalu. Mereka bilang, Pak, notaris sudah siap, semua sudah siap. Bisa nggak Pak Rubin datang menandatangani? Karena saya harus mewakili gereja. Bukan nama saya, nama Gereja BT Indonesia, tapi harus pendetanya yang tanda tangan. Oke, saya datang. Notaris mulai buka arsipnya, pasal 1, pasal 2, pasal 3. Saudara-saudara, saya pikir mau selesai, cepat. Sampai lewat jam makan siang, udah kelaparan kita semuanya, nggak deal. Karena begini, kita udah runding nih sama tim intern. Kita ambil 3.000 aja deh. Ternyata entah bagaimana, developer, pemilik bilang, nggak bisa 3.000, harus 6.000. Loh 6.000 nggak bisa, gini aja deh Pak. 3.000 tetap gereja ambil, 3.000 lagi, ini ada pengusaha di gereja kami yang akan ambil. Nanti kalau kita punya duit satu hari kelak, nanti kita buyback dari dia. Karena kalau dibeli sama orang lain kan susah untuk kita belinya. Dia bilang, loh nggak bisa, harga 6.000 itu sudah saya kasih harga sekian, harga khusus untuk gereja. Kalau gereja cuma ambil 3.000, lalu 3.000-nya untuk pengusaha, lain harganya dong katanya. Udah gini aja deh, gereja beli 6.000 meter, nanti jual lagi setengahnya sama pengusaha. Loh mana bisa gereja jualan begitu? Saudara-saudara, masa tanah gereja dijual-jual? Nggak bisa Pak, saya bilang. Mandek tuh saudara, perundingan. Kita kelaparan semua, nggak bisa tanda tangan. Dan akhirnya setelah panjang lebar, akhirnya dia nyerah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi harga dan sebagainya, dia ngomong dan sebagainya. Tiba-tiba dia ngomong gini, Pak, ini kan tanggal 13 Juni, nggak bagus bikin perjanjian tanggal 13. Nggak bagus. Mending besok aja tanggal 14 lebih bagus tanggalnya. Itu dia yang ngomong saudara, bukan saya. Dan besok, kita bikin perjanjian, kita sekarang pulang dulu lah. Dan kita nekennya nggak usah di kantor saya, di restoran Queen saja. Sambil makan. Saya kaget saudara, waktu dia ngomong gitu. Bener Pak? Bener. Salaman ya, deal ya, besok ya perjanjiannya. Oke, salaman. Lalu saya bilang, Pak, besok 14 Juni adalah hari ulang tahun saya. Dan saya sudah ngomong sama istri dan para pengurus untuk kita makan siang di restoran Queen jam 12. Jadi bukan saya yang ngomong, kan Bapak yang ngomong. Jadi mari datang, Ibu Notaris bisa datang nggak? Oh makan siap katanya. Saudara-saudara, jadi saya bilang, saya undang ya besok setelah selesai kita makan baru kita runding lagi. Oke. Saudara-saudara, besoknya setelah happy birthday, doa dan sebagainya, makan, sebagian pulang, sebagian masih ngobrol-ngobrol gitu. Lalu kemudian kita mojok, lalu notaris mulai buka. Kan ada dua surat, 3.000. Lalu kemudian saudara-saudara, dia bacakan pasal 1, pasal 2, DP sudah masuk sekian, dicicil sekian tahun, cicilan 1 bulan hampir 1 miliar, bla 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 bla. Tiba-tiba, ini kan pengurus nggak pulang semuanya, saudara, ada beberapa yang masih di sana, ada yang denger-denger juga. Tiba-tiba ada yang bilang, Pak, ngapain dicicil? Kalau dicicil lama lagi, ngurus izin gerejanya sampai berapa tahun, kan nggak bisa. Jadi maksudnya dilunasi aja. Dilunasi gimana? Duit juga nggak ada, saya bilang. Udah dilunasi aja dengan iman. Loh dengan iman gimana? Gini dah Pak. Minggu depan hari Selasa, saya akan tutup semua kekurangan untuk tanah 3.000 meter itu. Saya yang bayar. Saya jadi noleh. Serius ini teh? Bener, serius. Waduh.
Saya antara percaya nggak percaya. Benar, saya akan lunasi. Lalu notaris ngomong, ya saya kan udah ketik nih. Sampai bulan berapa dan sebagainya. Nggak kepake dong ketikan saya. Kemarin dirubah, sekarang mau dirubah lagi. Gimana Bu Notaris? Bisa dirubah? Ya bisa sih bisa, tapi mesti ketik lagi. Udah ketik lagi aja, saya bilang. Saudara-saudara, jadi 3.000 meter, DP-nya dibayar orang lain, pelunasannya dibayar oleh orang yang berbeda. Kita dapat tanah 3.000 meter. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba dia ngomong gini sama pemilik tanah. Pak, kan mestinya sekian tahun lagi nih lunas. Minggu depan lunas. Kasih diskon dong. Cepet ceng per meter kali 3.000. Sampai tiau. 300 juta. Orang yang bilang, mana bisa, saya udah kasih harga murah dan sebagainya. Lalu dia ngomong, Bapak anak Tuhan kan? Iya, saya juga orang gereja, dia sebut gerejanya. Saya juga anak Tuhan, kan kita nyembah Yesus sama, walaupun gerejanya lain. Saya kan nyumbang, Bapak nyumbang juga lah. Saya nggak akan kurangi sumbangan saya untuk gereja. Tapi kalau Bapak nyumbang, ya anggap Bapak yang nyumbang untuk gereja. Maka saya timpali, kalau Bapak nyumbang, saya kasih surat tanda terima kasih dari gereja kepada Bapak. Akhirnya dia bilang, ya udahlah saya ikut nyumbang, katanya 300 juta. Jadi gereja keluarkan 0 rupiah, malah dapat untung 300 juta. Ini jualan model apa saudara-saudara, kalau bukan Tuhan memberikan anugerah. Lalu setelah selesai itu, giliran kedua, sebetulnya saya bisa pulang, karena ini kan urusan pribadi ya. Ya pengusaha itu, tanah 3.000-nya dibacakan. Pasal pertama, pasal kedua, cicilan sekian bulan, bla 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 bla. Lalu setelah selesai, dia bilang, oke, saya setuju semuanya. Cicilan saya akan bayar dan sebagainya. Cuma ada satu yang saya minta dikoreksi. Apa itu? Kata notaris. Udah jangan pakai nama saya. Pakai nama Gereja Bethel Indonesia. Kita kaget lagi. Loh maksudnya? Enggak, tanahnya saya yang bayar, tapi saya udahlah. Sekalian buat gereja aja. Jadi gereja nggak usah 3.000 meter, gereja 6.000 meter. Kita kaget lagi, saudara-saudara. 2 kejutan yang terjadi pada saat itu. Bener ini teh? Iya bener. Notaris bilang, ya saya kemarin kan 1 nih konsepnya. Sekarang udah bawa 2. Lah kalau gini mah 1 lagi dong. Harus ketik ulang. Bisa Bu Notaris diketik ulang? Ya bisa sih bisa katanya. Ya udah diketik lagi aja. 45 menit perundingan selesai. Gereja dapat tanah 6.000 meter. Mengeluarkan biaya 0 rupiah. Malah dapat keuntungan 300 juta rupiah. Tanah yang diresolusi 600 meter. Tanah yang Tuhan ganti 6.000 meter. Saya percaya Allah melakukan yang terbaik. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu yang terindah. Good is not always God's will, but God's will is always good. Kita doa, Tuhan kenapa ya Engkau tidak mengabulkan doa kami bertahun-tahun. Rupanya sekarang saya tahu. Letik teing. Terlalu kecil. Imanmu terlalu kecil 600 meter. Aku sediakan 10 kali lipat. Lebih besar. Kalau hari-hari ini engkau berdoa dan rasanya gak terkabul doa saudara. Bukan cuma berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kalau engkau setia, percayalah ada rancangan Tuhan yang lebih besar yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Jangan khawatir, jangan takut, pegang janji Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, setelah itu kita selesai. Saudara-saudara, setelah Paulus bilang, jangan takut, tidak ada yang binasa, semua orang akan selamat. Dikatakan berikutnya, Kisah Rasul 27 ayat 18 dan 19. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Kapalnya terlalu berat dan cenderung akan tenggelam, maka yang harus dilakukan mereka membuang seluruh muatan. 3 kali dalam ayat tadi, membuang hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka.
Di sini saya mendapatkan satu pelajaran rohani. Saudara, kalau kita ingin menang, berselancar di atas gelombang badai, kita harus membuang muatan agar kita selamat. Karena keselamatan jiwa itu lebih penting daripada kapalnya. Kapal itu asetnya. Tapi keselamatan jiwa adalah kehidupan kita. Di tengah badai situasi yang sulit, kita harus bisa membedakan mana yang paling penting dan mana yang sekunder. Dan kita harus memilih nyawa kita, keselamatan jiwa kita. Walaupun kapal, semua aset kita binasa. Saudara-saudara, berarti kita harus membuang dosa, membuang ambisi, membuang mungkin praktek bisnis yang tidak etis, hati yang terikat pada mamon. Kita harus membuang prioritas yang salah, di mana biasanya kita menukar waktu kita dengan keluarga, dengan keuntungan yang berlebihan yang kita lakukan untuk mencari uang lebih banyak dengan mengorbankan relasi dengan keluarga. Dalam situasi badai kita harus menentukan mana yang lebih prioritas. Keuntungan materi ataukah keharmonisan keluarga. Ada hal-hal yang kita harus buang di dalam kehidupan ini. Tapi tetaplah percaya bahwa bahkan pada masa-masa yang mungkin secara keuangan, kadang-kadang ada orang bilang, waduh sekian tahun lalu saya bisa untung sekian setahun. Sekarang mah, wah nggak bisa seperti itu, masanya susah, zamannya lain. Kita masih bisa hidup, bisa menikmati berkat Tuhan, sudah berkat saudara-saudara. Paulus berkata, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah, kata firman Tuhan. Tetap percaya dalam segala situasi, Dia Bapa yang memelihara kita. Dan saya yakin satu hal, Allah akan selalu menyediakan segala keperluan saudara menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kebutuhan kita Tuhan akan cukupi. Gaya hidup kita tidak akan Tuhan cukupi. Karena kebutuhan hidup itu simple, murah. Gaya hidup itu yang mahal, ribet. Beli kopi hitam 5.000 perak di warung. Black coffee di kafe 40.000. Eta-eta kena yang datang saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu di dalam kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Keperluan kita, tapi bukan gaya hidup kita. Kita harus menyesuaikan gaya hidup kita dengan apa yang kita miliki. Makanya mari belajar membuang hal-hal yang tampaknya sangat berharga bagi kita pada masa-masa yang lampau. Tapi sekarang kita harus melihat hal yang paling penting. Arahkan tujuan kita. Bukan membawa lebih banyak muatan di dalam kapal kehidupan kita. Tapi tujuannya sampai ke pelabuhan yang kita ingin dapatkan itu. Dan saya percaya tujuan hidup sejati adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Lebih daripada hidup diberkati berkelimpahan. Satu hal yang saya inginkan ketika saya ketemu Tuhan. Aku hanya ingin mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu hai hambaku. Engkau telah setia kepadaku dalam perkara kecil. Terimalah kebahagiaan yang telah disediakan Bapa dari sejak dunia ini belum dijadikan. Kerinduan saya hanya ini. Kalau saya ketemu Tuhan, satu hari kelak, Dia berkata, aku puas dengan hidupmu. Aku suka dengan engkau. Saya mau bilang, saya yakin kalau saya mati, saya akan ketemu Yesus dan masuk sorga. Karena untuk masuk sorga, percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat, engkau dan seisi keluargamu. Kalau ditanya, apakah yakin? Yakin. Tapi kalau saudara tanya kepada saya, kalau Tuhan ketemu saya, apakah Tuhan akan bilang, aku puas dengan hidupmu? Terus terang, pada titik ini, saya masih harus berkata, saya belum terlalu yakin. Saya perlu membuang lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin gak apa-apa. Bukan hal yang gimana begitu. Tapi mungkin pikiran yang belum selaras dengan firman. Hati yang masih ada hal-hal yang belum berkenan kepada Tuhan. Buang semuanya. Hanya tersisa kita selesai dengan diri kita dan hanya perkenanan Tuhan yang paling penting.
Saya percaya dalam titik ini, pujian manusia nggak penting. Tepuk tangan manusia nggak penting. Perkenanan Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang saudara cari dalam kehidupan? Engkau kaya, 70 tahun, 80 tahun mati nggak bawa apa-apa. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, ayo rindukan satu ini. Kita hanya ingin dengar Tuhan bilang, aku suka sama kamu. Aku puas dengan hidup. Saudara tidak harus membangun sebuah gereja besar dulu untuk Tuhan berkenan kepadamu. Engkau tidak harus menyumbang miliaran rupiah untuk berkenan kepada Tuhan. Ketika kita suka intim dengan Tuhan, menyembah Tuhan, taat kepada firman. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Bapak bilang gitu sama Yesus? Apakah Yesus membangun gereja besar? Tidak. Apakah Yesus sudah berkhotbah kepada banyak orang? Tidak. Apakah Yesus pernah membuat mujizat? Ketika Bapa di hari pembaptisan Yesus berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dia belum membuat satu mujizat apapun. Dia tidak berkhotbah kepada siapapun. Tapi kenapa Bapa bilang, aku suka dengan kamu? Yang kita kejar adalah public life. Apa yang orang lihat tentang kita. Yang Bapa lihat inner life. Apa yang ada di dalam kita. Saya rasa ini masalah yang kita harus bereskan. Inner life yang lebih berkenan kepada Dia. Dan kalau sudah gitu saya mau bilang. Kita nggak bisa jadi orang Kristen sembarangan. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang hanya minggu datang ke gereja. Setelah itu ya udah bebas. Saya nggak punya utang sama Tuhan. Inner life dibangun dalam relasi setiap hari. Saudara, siapapun yang khotbah, siapapun yang melayani, nggak terlalu penting. Yang paling penting Tuhan disenangkan lewat hidup saya dan saudara. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada masa hidup kita. Mari kita gunakan kesempatan ini supaya kita membuang segala perkara yang tidak berkenan. Sehingga kita akan ketemu dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku puas dengan engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita berdoa.